Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya M. Iqbal Nabil. Saya mahasiswa semester 3 jurusan Ilmu Hukum di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkah proses mediasi dalam perkara perceraian di peradilan agama. Nah, sebelum kita memulai ke materinya, perlu diketahui bahwa mediasi merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelesaian perkara perceraian, di mana proses tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk menyelesaikan konflik secara damai sebelum hakim memeriksa pokok perkaranya. Nah, proses mediasi ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan wajib dilakukan dalam rangka perkara perdata termasuk kasus perceraian. Nah, sebelum kita memulai ke langkah-langkahnya, kita perlu mengetahui dulu apa pengertian dari mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa melalui perundingan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator yang netral. Nah, mediator ini tidak bertugas untuk memutus perkara seperti hakim, tapi mediator bertugas untuk membantu para pihak untuk menemukan solusi atau kesepakatan bersama. Nah, dalam perkara perceraian, tujuan utama mediasi adalah mengupayakan perdamaian dan mempertahankan keutuhan rumah tangga apabila masih memungkinkan. Selain itu, mediasi juga dapat membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak terkait dengan pemberian nafkah maupun pembagian harta gonogini. Nah, tahap pertama untuk prosedur mediasi ini adalah terkait dengan sidang pertama dan perintah untuk melakukan mediasi. Biasanya dalam tahap pertama mediasi dimulai setelah gugatan perceraian didaftarkan di pengadilan agama. Pada sidang pertama, hakim akan memeriksa kehadiran para pihak dan apabila penggugat dan tergugat hadir, hakim wajib untuk menjelaskan mengenai proses mediasi dan memerintahkan para pihak untuk mengikuti mediasi terlebih dahulu. Pada tahap ini, pemeriksaan pokok perkara belum dilakukan karena pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan masalah mereka secara damai di luar pengadilan. Nah, tahap selanjutnya adalah pemilihan mediator. Setelah perintah mediasi diberikan oleh hakim, para pihak memilih mediator. Nah, mediator ini dapat uh, uh, apa namanya dapat berasal dari hakim yang memiliki sertifikat mediator atau mediator non hakim yang juga telah memiliki sertifikasi resmi. Apabila para pihak tidak dapat menentukan pilihan terkait dengan mediator yang dipilih, maka pengadilan akan menunjuk mediator yang sudah tersedia. Nah, perlu dipahami bahwa mediator itu harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak selama proses mediasi berlangsung. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan mediasi, di mana mediator akan menjadwalkan pertemuan dan meminta kedua belah pihak untuk hadir secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menjelaskan permasalahan yang menyebabkan konflik di dalam rumah tangga mereka. Nah, mediator kemudian membantu membangun komunikasi yang baik dan mencari kemungkinan untuk melakukan perdamaian antara suami dan istri yang sedang berkonflik. Nah, apabila diperlukan, mediator juga dapat melakukan kaukus, di mana pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak. Tujuannya untuk mengambil atau menggali informasi yang mungkin tidak nyaman disampaikan apabila bersama-sama. Nah, seluruh informasi yang diterima oleh mediator itu bersifat rahasia dan tidak dapat dibicarakan kepada siapapun juga. Tahap selanjutnya adalah terkait dengan perundingan dan penyusunan kesepakatan. Nah, apabila para pihak menemukan titik temu, mediator akan membantu menyusun kesepakatan. Nah, jika suami istri ini memutuskan untuk mempertahankan rumah tangga mereka, maka gugatan dapat dicabut dan perkara dinyatakan selesai. Namun, jika mereka tetap ingin bercerai, kesepakatan masih bisa dibuat terkait hal-hal seperti hak asuh anak, terus nafkah mantan istri, dan pembagian harta gonogiri, termasuk juga hak visit dari mantan suami kepada anak-anak mereka. Nah, kesepakatan yang dicapai dalam mediasi ini kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.
Tahap selanjutnya adalah hasil mediasi. Setelah mediasi selesai, mediator akan membuat laporan kepada majelis hakim, di mana eh, ada tiga kemungkinan hasil mediasi. Yang pertama adalah mediasi berhasil, di mana seluruh permasalahan berhasil diselesaikan melalui kesepakatan dan hasil mediasi. Kedua, mediasi berhasil sebagian, di mana hanya sebagian masalah yang dapat diselesaikan dalam proses mediasi. Dan yang terakhir adalah mediasi gagal, di mana para pihak tidak menyepakati apapun dalam prosedur mediasi. Nah, apabila mediasi gagal, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara di pengadilan. Tahap selanjutnya adalah lanjutan persidangan. Jika mediasi tidak berhasil atau gagal, persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara peradilan agama. Tahapannya meliputi gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan akhir putusan hakim. Nah, dengan demikian, mediasi merupakan tahapan awal yang wajib dilalui sebelum pengadilan memutus perkara perceraian. Nah, sebagai kesimpulannya, proses mediasi dalam perkara perceraian terdiri dari beberapa tahapan, yaitu sidang pertama dan perintah mediasi, pemilihan mediator, pelaksanaan mediasi, perundingan dan penyusunan kesepakatan, pelaporan hasil mediasi, serta lanjutan persidangan apabila mediasi gagal. Nah, melalui mediasi ini, pengadilan berupaya mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, lebih damai, dan mengutamakan kepentingan para pihak, khususnya kepentingan anak dalam perkara perceraian. Demikian materi terkait dengan langkah-langkah mediasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.